Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Kadek Prawira Diarja Putra, NIM 2115091102 dari kelas 2A Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian CRM. Yang kedua, profil Zalora. Yang ketiga, jelaskan dampak positif maupun negatif dari Zalora. Yang keempat, profil perusahaan Northwind. Yang kelima, pengertian bisnis intelijen. Yang keenam, jelaskan hambatan pengimplementasiannya. Yang ketujuh, keunggulan BI pada perusahaan Northwind. Yang pertama, pengertian CRM atau Customer Relationship Management. CRM merupakan strategi bisnis yang mengintegrasikan proses dan fungsi internal, serta jaringan eksternal untuk menciptakan dan memberikan nilai atau value bagi pelanggan untuk menciptakan keuntungan. Yang kedua adalah profil perusahaan Zalora. Zalora adalah situs web belanja kebutuhan fashion yang menawarkan produk-produk dari berbagai brand terkemuka baik lokal maupun internasional. Zalora Indonesia merupakan bagian dari Zalora Group yang didirikan pada akhir 2021 oleh Rocket Internet GmbH yang mencakup grup retail fashion online terkemuka di Asia Pasifik, The Iconic di Australia dan Selandia Baru. Situs belanja online ini merupakan salah satu cabang dari toko online terbesar di Eropa. Zalando di lingkup Asia namanya Zalora yang memiliki adik perusahaan di 8 negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Thailand, dan Filipina. Zalora sebagai online fashion destinasi terbesar di Asia Tenggara, sehingga dengan penuh keyakinan bahwa bisnis e-commerce di tanah air akan berhasil. Karena akses ke daerah kecil masih kurang. Dengan adanya Zalora, semua orang bisa diakses. Perkembangannya didukung oleh kerjasama tim Zalora dengan menawarkan web store mereka. Diawali dari promosi secara online seperti mulai Google, Facebook, Twitter, hingga kini ke media elektronik. Zalora memiliki koneksi lebih dari 500 merek lokal fashion pria dan wanita. Penghambatan implementasi. Hambatan implementasi pada Zalora yaitu adanya pesaing utama seperti Shopee, Lazada, Tokopedia yang memiliki kualitas lebih baik dari strategi dalam penjualannya. Dampak positif dan negatif perusahaan Zalora. Yang pertama, dampak positif. Pelanggan lebih setia terhadap produk dari Zalora karena pihak customer service Zalora lebih cepat dalam melayani pelanggan serta terkait harga suatu produk lebih relatif murah. Dari dampak negatifnya, yang pertama, laba atau rugi. Perusahaan terus menurun bahkan mengalami kerugian dikarenakan perekonomian Indonesia menurun. Yang kedua, pangsa pasar Carpenter, Image Index, dan top brand perusahaan tidak begitu menguntungkan karena perusahaan tidak begitu menghasilkan hasil yang signifikan. Pengertian bisnis intelijen. BI atau bisnis intelijen merupakan sebuah proses bisnis yang memanfaatkan teknologi khusus agar dapat menganalisa data serta mengaji data sebagai bentuk informasi yang mudah dipahami untuk peluas bisnis tujuan dan dari bisnis intelijen, yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Profil perusahaan Northwind. Arus globalisasi yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu perkembangan industrialisasi. Setiap perusahaan atau badan usaha dituntut untuk diharuskan memiliki manajemen yang relatif dan efisien. Artinya dapat dengan mudah merubah untuk menyesuaikan diri
atau beradaptasi untuk dapat mengakomodasi setiap perusahaan dan perubahan yang terjadi dengan cepat dan tepat dan terarah, serta biaya yang murah. Selain sistem manajemen yang diperhatikan, dalam perkembangan industri, inovasi teknologi yang semakin maju dan serta semakin canggih juga sangat diperlukan, sehingga membuat perusahaan berkompetitif dalam peningkatan kualitas dan penjualan produk. Dukungan teknologi informasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan strategi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tertentu. Terus adalah perusahaan swasta yang dimana mengembangkan suatu sistem manajemen seperti properti serta pemesanan berbasis web untuk mendukung analisis produk karyawan, dan tenaga kerja terutama bagian penjualan produk. Keunggulan dari penerapan bisnis intelijen. Dari penerapan BI tersebut, maka ditunjukkan bahwa karyawan dengan ID 9 dan ID 6 diperlukan treatment khusus untuk meningkatkan produktivitas penjualan perusahaan yang mengadakan training atau pelatihan terhadap karyawan, terutama pada karyawan yang dengan ID 9 untuk memperluas jangkauan marketing dan pemasaran hingga diterapkan dapat meningkatkan jumlah order dan pemesanan dari pelanggan yang lebih banyak dan mencakupi wilayah yang lebih besar. Sedangkan karyawan dengan ID 6 diharapkan mendapatkan jumlah pendapatan produk dengan beberapa cara seperti menjual produk yang diinginkan pasar sehingga dapat menjual produk lebih banyak, kemudian meningkatkan jumlah pemesanan dari pelanggan yang lebih beragam. Terima kasih.